Kalau pelaku usaha mikro ini saat yang tepat sebenarnya untuk mendaftar sebagai merchant kris karena saat ini masih 0%. Sayang ya kalau dilewatin begitu aja ya. Iya. Pemerintah udah ngasih pintu nih selebar-lebarnya nih buat potensi-potensi UMKM. Ya. Tapi harus dimanfaatkan dengan baik dan bijak nih. Betul. Halo Bifriends, bertemu lagi dengan gua Denny Saputra. Bifriends, jangan lupa untuk nonton terlebih dahulu di segmen sebelumnya mengenai manfaat, potensi, dan bagaimana cara bergabung menjadi Kris Merchant. Dan segmen berikut ini kita masih bersama Mas Riko. Halo Mas Riko. Halo Den, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi Mas Riko dan kita kupas lagi mengenai Kris Merchant. Mas Riko, tadi di segmen sebelumnya kan kita bahas banyak nih tentang bagaimana UMKM memanfaatkan fitur Kris ini, bagaimana potensinya, dan bagaimana cara bergabungnya. Tapi kita juga pengen ngasih tahu nih, gimana sih Mas proses transaksinya ke para end customer yang memang mereka menjadi target market nih dari para pelaku usaha tentunya. Gimana nih Mas? Kalau ditanya transaksinya Mas Den ya, kalau kita sebagai pengguna QR nasabah atau pembeli, yang pertama ngeliat nih Mas Den. Ini saya bawa contoh nih Mas Den. Saya bawa contoh. Ini salah satu QR yang ada di merchant. Ketika ada QR ini berarti merchant itu sudah bisa menerima transaksi menggunakan yang Kris. Menggunakan Kris itu kan. Nah, cara transaksinya gampang Mas Den. Tadi salah satu karakternya ya kita sebutin ada yang gampang. Dari Unggul itu ada gampang. Nah, segampang apa sih cara bertransaksinya? Sangat gampang. Tinggal buka mobile paymentnya atau mobile bankingnya. Lalu kita pilih menu atau bayar menggunakan Kris. Oke. Scan, selesai. Selesai ya. Scan terus input amount-nya ya, jangan 0 gitu. Scan, input amount, proses selesai. Jadi selesai ya? Segampang itu mekanismenya ya. Nah, itu kalau yang seperti itu pembeli melakukan scan merchant QR yang ada di merchant itu kita menyebutnya MPM. Merchant Presented Mode. Nah, ada yang mekanisme yang lain Mas Den yaitu CPM. Customer Presented Mode. Dibalik Mas Den. Si pembeli yang nunjukin QR-nya ke merchant. Nah, si merchant yang melakukan scan. Nah, itu cara bertransaksinya seperti itu. Tetap sama-sama gampang, praktis, mudah, tapi tetap aman. Itu cara bertransaksi Kris Mas Den. Tapi untuk saat ini kita masih pakai yang MPM ini ya kebanyakan? Ya, kebanyakan memang MPM ya. Karena kalau untuk yang MPM ini modalnya ya stiker sama akrilik gitu. Kalau untuk yang CPM itu kan ada device tambahan. Entah bentuknya handphone yang bisa scan atau mungkin yang EDC tapi juga bisa scan. Itu kan cost-nya ada lagi. Jadi memang yang metode yang MPM dengan CPM ini sedikit peruntukannya ya. Itu beda-beda tipe merchant-nya gitu. Kalau sudah di mall-mall itu memang udah lebih banyak yang CPM gitu. Tapi kalau yang pelaku UMKM saat ini memang mayoritas menggunakan yang MPM seperti ini, MPM untuk yang model yang QR stiker pakai akrilik seperti ini. Dan artinya juga untuk yang MPM ini statik ya Mas? Iya, ada statik, ada yang dinamis betul gitu. Oke. Ada nggak sih Mas untuk segmen metode transaksi baik itu yang tadi MPM, CPM, ada juga TTM ya? Kalau TTM ini lebih apa ya? Cara bertransaksinya yang lebih, kalau MPM CPM itu kan harus tatap muka. Muka maksudnya ya kalau kita mau berlanjut ke merchant itu ya kita harus datang ke merchant itu gitu kan. Kita scan langsung. Nah, kalau yang dengan TTM ini atau tanpa tatap muka, misalnya saya pengen bayar ke Mas Denny gitu ya. Mas Denny cukup kirim QR-nya aja ke entah WA, ke Line itu. Nah, kirim QR-nya lalu nanti saya download. Nah, proses cara bayarnya saya buka mobile payment saya. Terus saya load image di QR paymentnya. Saya load image, langsung tuh dia ngebentuk lagi. Cara proses selanjutnya kita tinggal masukin amount, terus proses. Nah itu tanpa tatap muka. Kita nggak perlu ketemu langsung sama si penjualnya gitu. Jadi tinggal screenshot kirim QR dari si penjualnya, tinggal bayar. Lagi-lagi kan gampang banget. Kalau yang TTS apa tuh Mas? Kalau TTS itu sebenarnya Mas Din ya, ini lebih ke arah fitur. Jadi Kris ini saat ini
kalau saya lihat transaksinya itu masih terus meningkat. Per bulan itu bisa sekitar 10-11% itu ya. Kalau lewat yang harta jasa lihat ya, itu sampai 10-11% tiap bulan. Itu masih konstan terus naik terus. Nah, lalu untuk yang TTS ini, ketika kita tahu kris ini sudah berkembang, kan kalau suatu produk atau layanan kan kita nggak cuman stop sampai situ nih, udah transaksi terus kita stop aja nih, kita nggak ada inovasi baru gitu. Nah, kris ini dikembangkan lagi Mas Den, kemampuannya gitu ya. Muncullah fitur yang namanya kita sebut TTS. Transfer, tarik tunai, setor tunai. Nah, transfer kalau kita saat ini berapa nomor rekening lu? Kita masukin tuh. Dulu, nah, kalau dengan kris ini sekarang, saya mau transfer ke Mas Denny nih ya. Mas Denny, gue mau transfer nih, gue bisa dapat bonus dari kantor gitu ya. Gue mau bagi ke lu gitu. Karena bonus gue yang tahun kemarin belum pakai gitu ya, gue mau bagi dari lu gitu. Nah, kalau yang sekarang ini minta dong nomor rekening. Nomor rekening itu kan ada yang 10 digit, ada yang 16 dan ada belasan lah ya. Itu kita nggak hafal. Iya. Belum lagi orang ada yang punya 1, 2 bahkan sampai 5 rekening gitu. Enggak pernah hafal. Dengan yang fitur TTS ini untuk transfer, Mas Denny sebagai penerimanya nanti itu cukup menunjukkan QR-nya aja. QR-nya Mas Denny berapa sih? Itu udah mengandung nomor rekening Mas Denny. Bisa bilang nomor rekening ya. Saya tinggal scan. Segampang itu Mas Den. Lagi-lagi gampang, segampang itu. Jadi itu untuk transfer. Lalu untuk tarik tunai. Nah, kalau tarik tunai ini kan kalau kita tarik tunai so far ya kebanyakan itu tahunya tarik tunai di ATM. Betul. Pakai kartu kita ngambil duit. Nah, ini untuk yang tarik tunai kris ini sebenarnya bisa di ATM nantinya, dan juga untuk yang tahap awal ini sebenarnya kita lagi uji coba untuk ditarik tunai di merchant. Wah. Gitu. Jadi gampang juga ketika kita misalnya gua nggak megang uang cash nih, tetap ya kita sebagai orang itu pengen cashless society, tapi tetap harus punya cash gitu. Kan kita pernah kejadian tuh waktu itu tiba-tiba listrik mati semua tuh kan berjam-jam, terus kita nggak megang duit cash. Lu punya duit di tabungan juga percuma, lu nggak punya duit dianggap karena apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mengandalkan duit cash gitu. Nah, ketika kita benar-benar spare lah minimal ya, kalau gue dan minimal ada 100.000 lah. Nah, ketika misalnya tadi gue coba pengen ke coffee shop gitu kan, Mbak gue mau tarik tunai, baik Kris. Oke. Gue tinggal scan QR yang ada di merchant. QR yang ada di merchant, ketika berhasil, gue tinggal terima duit dari merchantnya. Ini Mas, segampang itu lagi-lagi. Nah, kalau setor tunai seperti apa Mas Den? Setor tunai ini mungkin kita lebih dapat pemahamannya kayak orang mau top up dong. Kita kasih duit cash, saldo kita bertambah. Nah, dengan kris ini juga bisa seperti itu. Kita datang ke merchant, lalu kita bilang, tolong dong gue mau top up. Kita tinggal kasih duit cashnya, dan dibalik. Kita yang nunjukin QR kita. Ini QR saya Mbak, tolong top upin ke QR saya. Si merchant tinggal scan, masuk. Segampang itu, lagi-lagi segampang itu Mas Den. Itu TTS. Jadi satu merchant ini punya QR, ntar nih nggak cuma untuk jual beli, tapi bisa tarik tunai, bisa untuk tarik tunai sama setor tunai. Nah, kalau untuk yang transfer sebenarnya dilakukannya bukan di merchant, tapi oleh pengguna QRIS gitu. Jadi bukan gue mau transfer ke merchant, bukan, tapi gue mau transfer ke sesama pengguna QR. Betul. Kalau ke arah merchant bukan transfer. Pokoknya karakter kris itu gampang. Semua fiturnya gampang, tapi tetap memperhatikan yang namanya keamanan ya. Kris itu tetap aman kok. Betul. Apalagi memang lagi-lagi pemerintah juga menyampaikan bahwa kris ini punya segmen yang memang luas dan memang juga sesuai dengan kebutuhan saat ini. Apalagi didukung dengan sistem yang sudah aman dan juga terlindungi untuk data pengguna dan para nasabah pastinya ya Mas. Betul. Nah Mas Den, apa tuh? Ada informasi tambahan yang bagus nih Mas Den. Boleh tuh, apa nih Mas? Kris kita itu kan udah dikenal oleh beberapa negara ya. Jadi kalau saya di working group itu ya, itu beberapa negara sudah ngajak bekerja sama dengan Indonesia. Saat ini Indonesia sedang coba berkolaborasi gitu ya untuk yang dengan internasional, kita dengan Thailand sama dengan Malaysia. Wah, artinya untuk kris ini pasti akan menuju kris cross border. Betul sekali jadi Mas Den. Kalau dulu kita cuma orang lokal gitu ya kan, orang Indonesia. Tahun depan bisa aja tahun ini atau tahun depan dalam waktu dekat
ketika ada turis datang itu, apalagi buat pelaku UMKM yang di daerah wisata, ya, itu bisa menerima transaksi dari para wisatawan. Lagi-lagi Mas Den, ada karakter Kris di situ yaitu untung. Cuan lagi. Udah dari domestik cuan, dari yang internasional cuan lagi. Lumayan ya. Kris sampai ke sana Mas. Jadi Kris kita itu udah dikenal di ASEAN gitu. Nanti selanjutnya bisa ke China, terus ke Arab Saudi. Jadi kalau pengen umroh bisa aja ntar Mas Den kalau umroh gitu ya. Gak perlu lagi bawa duit cash real gitu ya. Betul. Ya udah sana tinggal bayar market Kris. Lagi-lagi gampang. Mas Riko, tadi kan kita udah tahu nih bagaimana cara transaksinya, terus bagaimana cara bergabungnya untuk menjadi Kris Merchant. Tapi Mas Riko kadang-kadang kan pastinya merchant pada nanya nih, ada biayanya nggak nih Mas? Wah, pasti udah langsung, wah ada biayanya. Berapa nih Mas biayanya? Wah langsung kalau biayanya tinggi, nanti aja deh Mas. Jadi nggak jadi niat nih dia. Jadi itu pertanyaan yang memang umum banget ya Mas Den ya. Oke. Kalau gue pengen jadi merchant Kris, ada nggak sih biayanya? Merchant yang lain juga, ada nggak sih biayanya? Jadi semua yang namanya transaksi digital sebenarnya itu berbiaya. Aslinya ya, itu semuanya berbiaya. Tapi kalau untuk dengan Kris ini dari regulasi industri sepakat kalau biayanya itu coba kita turunkan Mas Den. Kalau dengan kartu debit kan kita kena MDR 1%. Nah kalau dengan Kris ini itu jadi 0,7. Wah, biayanya lebih murah. Lalu di Kris ini ada klasifikasi merchant tadi. Nah pemerintah saat ini memberlakukan MDR itu 0%. Untuk yang apa nih Mas? Untuk pelaku usaha yang mikro. Wah. Jadi yang mikro itu sampai tanggal 31 Desember 2021 itu tidak dibebankan biaya alias MDR-nya 0. Tapi jadi, hanya untuk mikro. Mikro ya. Gitu. Jadi tapi di luar mikro tetap ada biaya Mas Den 0,7%-nya seperti itu. Jadi lagi-lagi ini untuk mendukung ini ya perekonomian di pelaku usaha mikro gitu. Jadi kita mikronya biar bertumbuh sementara ini tidak dibebankan dulu untuk biaya gitu. Jadi sampai akhir tahun 0%. Jadi 0%. Kalau pelaku usaha mikro ini saat yang tepat sebenarnya untuk mendaftar sebagai merchant Kris karena saat ini masih 0%. Sayang ya kalau dilewatin begitu aja ya. Iya. Pemerintah udah ngasih pintu nih selebar-lebarnya nih buat potensi-potensi UMKM. Tapi harus dimanfaatkan dengan baik dan bijak nih. Betul. Kalau misalkan tadi terkait MDR dan memang ada klasifikasinya sendiri ya Mas Riko ya. Karena kita bertransformasi ada hal yang memang harus dibayarkan. Betul. Tapi kan dari biaya itu sebenarnya yang harus kita tahu apa? Manfaatnya dulu. Manfaatnya kan banyak banget. Betul. Memang harus ketika ada biaya harus imbang dengan manfaat gitu. Jangan sampai biayanya ada tapi nggak bermanfaat. Nah ini yang salah. Nah dengan Kris ini memang biayanya ada tapi manfaatnya jauh lebih banyak. Seperti itu Mas Denny. Jadi BeFriends dan pelaku UMKM lainnya, pokoknya kalau yang belum melakukan transformasi ke arah digital, udah saatnya nih sekarang. Sudah saatnya sekali Mas Den. Ini peluang yang sangat bagus. Timingnya sangat oke. Kalau dilewatkan ya udah nanti akan cuannya hilang cuannya. Padahal bisa meraup cuan banyak-banyak tapi dilewatin begitu aja. Betul sekali. Tadi banyak banget nih kita udah ngebahas tentang Kris dan lebih spesifik kita ngebahas tentang Kris Merchant. Mas Riko, kita ternyata udah di penghujung acara. Tapi penghujung acara untuk episode ini aja. Gimana nih Mas Riko? Kira-kira closing statementnya buat BeFriends dan juga buat para pelaku UMKM yang ada di Indonesia yang masih belum bergabung nih menjadi Kris Merchant. Oke, buat semua pelaku UMKM, jangan lagi ragu menggunakan Kris karena Kris unggul, universal, gampang, untung dan langsung. Dengan Kris semua menjadi praktis, aman dan cepat. Wah, itu singkat, padat dan tepat. BeFriends, terima kasih nih udah nyaksiin episode Kris Merchant. Tapi jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya yang pastinya lebih keren, lebih menarik dan juga bikin kalian penasaran. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe dan komen juga di YouTube channel ATM Bersama. Terima kasih BeFriends. Bye.